Halo, bertemu lagi pada pertemuan kedua di mata kuliah akuntansi biaya. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas topik terkait dengan arus biaya dan laporan harga pokok produksi. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini, yang pertama, mengidentifikasi komponen biaya produksi. Yang kedua, menunjukkan arus biaya produksi melalui akun persediaan bahan baku langsung, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Yang ketiga, menyusun laporan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan laporan laba rugi. Kita masuk ya pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu untuk mengetahui apa saja sih komponen dalam biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau disingkat BBBL, atau bahasa Inggrisnya Direct Raw Material Cost, di mana merupakan biaya yang digunakan untuk bahan baku yang telah digunakan langsung oleh produk, seperti kain untuk produk baju. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, bahasa Inggrisnya Direct Labor Cost, merupakan imbalan jasa yang diberikan kepada karyawan atau buruh yang secara langsung terlibat dalam mengerjakan produk. Selanjutnya yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP, bahasa Inggrisnya Factory Overhead Cost, merupakan seluruh biaya yang terjadi di pabrik selain direct material cost dan direct labor cost. Jadi apa aja sih contoh biaya overhead pabrik tersebut? Nah, yang pertama indirect material cost atau biaya bahan baku tidak langsung, disingkat BBBTL. Lalu yang kedua, indirect labor cost atau biaya tenaga kerja tidak langsung atau disingkat BTKTL. Selanjutnya, utilities expense, contohnya biaya listrik, telepon, atau beban rupa-rupa, atau disebut juga dalam beban rupa-rupa ya, maksudnya di sini. Lalu selanjutnya beban asuransi, next beban depresiasi, selanjutnya beban maintenance, selanjutnya property tax, dan lain-lain. Kita masuk ya pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu membahas terkait dengan arus biaya atau cost flow. Secara ringkas, pencatatan biaya produksi terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, mencatat biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, mencatat barang jadi. Yang ketiga, mencatat harga pokok produksi dan mencatat penjualan produk serta harga pokok penjualan. Biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dicatat berdasarkan biaya sesungguhnya dan dibebankan ke produk juga berdasarkan biaya sesungguhnya atau BOP aktual. Biaya overhead pabrik dicatat berdasarkan biaya sesungguhnya tetapi dibebankan ke produk berdasarkan tarif ditentukan di muka yang disebut BOP dibebankan. Jika BOP sesungguhnya atau BOP aktual tidak sama dengan BOP yang dibebankan, perbedaannya akan ditampung dalam selisih BOP.
Jika selisihnya rugi, selisih BOP dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, jika selisih menguntungkan, selisih BOP dicatat di sisi kredit. Berikut merupakan contoh soal untuk membantu kita dalam memahami arus biaya produksi. Diketahui saldo awal 1 Januari 2000X, persediaan bahan baku langsung atau persediaan BBL sebesar $16.000, lalu persediaan barang dalam proses atau BDP sebesar $40.000, persediaan barang jadi sebesar $180.000, lalu saldo awal persediaan perlengkapan pabrik atau indirect material inventory sebesar $4.000. Diketahui data lain penjualan 299.500, lalu beban pemasaran $38.000, beban administrasi $35.000. Diminta buatlah jurnal pada transaksi berikut. Yang kedua, buatlah arus biaya atau cost flow. Yang ketiga, buatlah laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi dengan menggunakan biaya overhead pabrik dibebankan dan BOP aktual. Baiklah, kita menjawab pertanyaan pertama, yaitu buatlah jurnal pada transaksi berikut. Nah, transaksi A, transaksi pembelian bahan baku langsung sebesar 55.000. Jadi, jurnalnya, persediaan bahan baku langsung pada sisi debit sebesar 55.000 dan pada sisi kreditnya itu cash atau utang usaha sebesar 55.000. Nah, di mana didapati di sini ada cash atau utang usaha di sisi kreditnya, karena di dalam soal tidak diketahui apakah pembeliannya itu secara cash atau utang. Makanya dibuat dulu cash atau utang usaha. Nah, sekalian ya menjawab dari pertanyaan yang kedua, yaitu membuat cost flow-nya atau arus biaya produksinya. Begini. Jadi, untuk membuat arus biayanya, kita harus membuat nama akun yang sesuai dengan jurnal yang ada. Jadi kan di sini dalam transaksi A tuh ada 2 nama jurnal. Nah, sehingga kita buatlah akun cash atau utang, lalu kita buat akun persediaan bahan baku langsung, di mana telah tersedia saldo awalnya sebesar $16.000 yang didapatkan dari soal yang ada di slide sebelumnya, di mana diketahui bahwa terdapat persediaan awal dari persediaan bahan baku langsung sebesar $16.000. Nah, cara membuat cost flow-nya, jadi di sini untuk akun cash atau utang terdapat pada sisi kreditnya yaitu sebesar $55.000. Lalu pada akun persediaan bahan baku langsung terdapat juga pada sisi debitnya sebesar $55.000. Nah, selanjutnya yaitu dijumlahkan ya. Jadi cash atau utang itu saldo akhirnya sebesar pada sisi kredit sebesar $55.000. Lalu pada akun persediaan bahan baku langsung pada sisi kredit di sisi debitnya itu terdapat saldo akhir sebesar 16.000 tambah 55.000, jadinya sama dengan 71.000. Transaksi B, penggunaan bahan baku langsung sebesar $39.000 untuk proses pembuatan persediaan barang dalam proses. Jadi jurnalnya pada sisi debit merupakan persediaan barang dalam proses sebesar $39.000. Lalu dari sisi kreditnya dihapuskan persediaan bahan baku langsung sebesar $39.000 karena telah dipakai untuk proses pembuatan persediaan barang dalam proses. Nah,
Begini ya, bentuk dari jurnalnya. Lalu, jawaban untuk cost flow-nya, di mana dalam transaksi A itu telah terdapat akun cash atau utang, lalu cash persediaan bahan baku langsung. Nah, pada transaksi B ini timbullah nama akun yang baru, di mana ada nama akun persediaan barang dalam proses. Maka dari itu, yang ketiga, nama akunnya persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses ada saldo awal sebesar $40.000 yang didapatkan dari soal pada 2 set sebelumnya. Nah, selanjutnya kita buat ya cost flow dari transaksi B tersebut. Nah, di mana persediaan barang dalam proses itu pada sisi debit, lalu pada akun persediaan bahan baku langsung itu pada sisi kredit sebesar $39. $39.000. Ini ya. Selanjutnya, transaksi C, transaksi pembayaran gaji dan upah senilai $43.000 dengan distribusi upah tenaga kerja langsung sebesar $10.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar $33.000. Jadi ini dibagi ya, 43.000 ini, di mana upah tenaga kerja langsung 10.000 dan upah tenaga kerja tidak langsung sebesar 33.000. Nah, kan teorinya di mana apabila ada biaya langsung, itu langsung dibebankan ke persediaan barang dalam proses. Tapi, jika ada biaya tidak langsung atau disebut juga termasuk dalam biaya overhead, itu harus dibebankan dulu ke dalam biaya overhead. Tidak boleh langsung dibebankan ke biaya barang dalam proses. Jadi begini ya. Jurnal awal itu payroll cost debit sebesar $43.000, lalu cash atau accrue payroll sebesar $43.000. Ini tergantung juga ya, kalau dia pembayarannya tunai, pembayaran gajinya tunai, digunakan cash, tapi kalau misalnya masih utang, dicatat utang gaji atau bahasa Inggrisnya accrue payroll sebesar $43.000. Jadi ini kan nggak tahu transaksinya tunai atau cash, tunai atau utang, makanya kita membuat cash atau accrue payroll. Nah, selanjutnya untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal pembebanan, di mana payroll cost ini dibebankan kalau yang biaya tenaga kerja langsung itu 10.000 langsung dibebankan ke persediaan barang dalam proses, sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung itu 33.000 itu dibebankan dulu ke biaya overhead pabrik. Nah, jadi jurnalnya pada sisi debit itu persediaan barang dalam proses $10.000, lalu biaya overhead pabrik atau BOP aktual itu sebesar $33.000. Lalu pada sisi kreditnya itu payroll cost sebesar $43. Begini ya cash flow-nya. Cash flow-nya jadi karena ini ada muncul akun yang baru, di sini ada payroll cost dan BOP. Jadi di sini kita lihat. Di sini untuk jurnal yang pertama itu kan ada payroll cost di sisi debit, lalu ada cash atau accrue payroll itu di sisi kredit sebesar $43.000. Lalu untuk jurnal yang kedua, di mana kan dibagi tuh, di mana payroll cost dibagi ke dalam upah tenaga kerja langsung. Nah, upah tenaga kerja langsung ini di mana itu masuk ke dalam, dibebankan langsung ke persediaan barang dalam proses ini sebesar 10.000 ya. Lalu yang biaya tenaga kerja tidak langsung itu kita lihat
cash flow-nya sebesar 33.000 itu dibebankan dulu ke biaya overhead pabrik. Jadi masuk ke akun BOP. Next. Lalu transaksi D, terjadi pembelian persediaan bahan baku tidak langsung atau indirect material inventory sebesar 7.000. Nah, ditekankan lagi di sini, segala biaya yang tidak langsung itu dibebankan dulu ke dalam BOP, tidak langsung dibebankan ke dalam persediaan barang dalam proses. Jadi, jurnalnya persediaan bahan baku tidak langsung, ini jurnal pembelian ya, sebesar 7.000 pada sisi debit, lalu sisi kreditnya, cash, sebesar 7.000. Begini ya, cash cost flow-nya. Cost flow-nya nih, cost flow-nya nih. Di mana pada sisi debit itu persediaan bahan baku tidak langsung sebesar 7.000. Nah, sisi kreditnya cash sebesar 7.000 juga di akun cash atau utang. Lalu di persediaan bahan baku tidak langsung itu, di akunnya, itu terdapat saldo awal sebesar 4.000. Nah, 4.000 ini terdapat dalam soal sebelumnya. Lalu, transaksi E, transaksi penggunaan persediaan bahan baku tidak langsung atau indirect material inventory sebesar 5.000. Jadi, kan persediaan bahan baku tidak langsung itu awalnya saldo awalnya 4.000 ditambah pembelian 7.000. Berarti totalnya itu 11.000. Tetapi yang digunakan dalam pembuatan persediaan itu hanya 5.000. Jadi kita hanya menjurnal yang 5.000 dalam penggunaan persediaan bahan baku tidak langsung. Itu jurnalnya BOP aktual sebesar 5.000, lalu di sisi debit, lalu sisi kreditnya persediaan bahan baku tidak langsung di sisi kredit. Nah, ini jelas ya, di mana segala hal biaya yang tidak langsung itu dibebankan dulu ke BOP aktual, tidak langsung dibebankan ke persediaan barang dalam proses. Ya, ini cost flow-nya. Jadi, pada sisi debit itu di akun BOP aktual sebesar 5.000, lalu di sisi kredit ada persediaan bahan baku tidak langsung, itu tersedia di akunnya. Persediaan bahan baku tidak langsung itu di sisi kredit sebesar 5.000. Transaksi F, dibayarkan beban umum lainnya yang terjadi yaitu beban penyusutan 28.000, lalu beban asuransi 3.000, lalu beban pajak sebesar 2.500 dan beban rupa-rupa sebesar 1.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Yang seperti dibilang tadi bahwa segala hal biaya yang tidak langsung itu dibebankan dulu ke BOP aktual. Tidak langsung dibebankan ke persediaan barang dalam proses, sehingga jurnalnya pada sisi debit itu BOP aktual sebesar jumlah dari semua beban ya, $34.500. Lalu pada sisi kreditnya terdapat segala macam beban, itu beban penyusutan 28.000, lalu beban asuransi 3.000, beban pajak 2.500, beban rupa-rupa 1.000. Nah, cost flow-nya kita lihat dulu pada BOP aktual itu di sisi debit. Di sisi debit ya, kita lihat ini. Ada segala hal beban penyusutan di sisi debitnya. Angkanya ada 24.000, 3.000, 2.500, 1.000. Lalu sisi kreditnya itu tidak dibuatkan ya nama akun atau buku besarnya, karena kan banyak tuh nama beban penyusutan, beban asuransi, beban pajak, beban rupa-rupa. Jadi kalau dibuatkan banyak kan nama akunnya, sehingga tidak dibuatkan nama akun-akun masing dari beban. Jadi langsung dimasukkan ke dalam sisi debitnya doang, yaitu BOP aktual. Apa-apa aja yang di BOP aktual ini.
Transaksi G dibebankan biaya overhead ke produk sebesar $72.000. Nah, di sini kan ada BOP aktual sama BOP yang dibebankan. Sedangkan yang dibebankan ke produk, nah ini menggunakan BOP dibebankan. Jadi di sini BOP yang dibebankan itu sebesar $72.000. Jadi nanti jurnalnya pada sisi debit itu persediaan barang dalam proses sebesar $72.000. Lalu pada sisi kreditnya biaya overhead pabrik yang dibebankan atau BOP yang dibebankan sebesar $72.000. Ini ya. Untuk cost flow-nya sendiri, di mana didapati dalam akun BOP, itu untuk BOP aktual kan 72.500. Sedangkan BOP applied itu 72.000. Nah, yang dibebankan itu BOP applied-nya yang 72.000, yaitu di mana dibebankan BOP applied ke persediaan barang dalam proses. Jadi ini cost flow-nya, jadi persediaan barang dalam proses itu $72.000 terdapat di sisi debit, lalu pada BOP-nya sebesar $72.000 di sisi kredit. Di sini kita lihat ya bahwa di akun BOP bahwa BOP aktualnya itu kan terdiri dari bahan baku tidak langsung $5.000, lalu tenaga kerja tidak langsung $33.000, penyusutan $28.000, lalu overhead pabrik lainnya yang terdiri dari asuransi, pajak, rupa-rupa $6.500. Nah, total BOP aktualnya itu $72.500. Itu di sisi debit. Lalu di sisi kreditnya itu diketahui dalam transaksi G di mana dibebankan ke produk. Jadi di sini BOP-nya dibebankan ke produk sebesar $72.000. Jadi BOP applied itu $72.000. Nah, selanjutnya, karena terjadi perbedaan antara BOP aktual atau BOP sesungguhnya dengan BOP applied atau BOP yang dibebankan, nah maka terjadilah selisih BOP sebesar $500 pada sisi debit. Nah, karena selisih BOP pada sisi debit, nantinya akan ditutup pada sisi kredit. Jadi dibalikan ya. Awalnya jadi selisih BOP di debit, nanti ditutup jadinya selisih BOP itu berada di kredit. Nah, akan dijelaskan di slide selanjutnya. Transaksi H, selisih biaya overhead pabrik dapat ditutup langsung ke harga pokok penjualan. Jadi di sini ada dua jurnal. Yang pertama, jurnal untuk menutup BOP aktual dan BOP applied. Yang kedua, jurnal untuk menutup selisih BOP. Nah, begini ya. Dimana kan kita ketahui bahwa BOP applied itu saldo normalnya di kredit. Nah, ketika ditutup, makanya dia pindah dong BOP applied-nya menjadi di sisi debit sebesar $72.000. Begitu juga dengan BOP aktual, di mana saldo normalnya kita ketahui di sisi debit awalnya. Nah, setelah ditutup berarti pindah menjadi sisi kredit sebesar $72.500. Nah, kan BOP applied dan BOP aktual itu dapat selisih ya, sebesar 500. Nah, 500 ini ditempatkan di mana BOP-nya dengan nilai yang terendah. Kan di sini yang nilai yang terendah itu BOP applied ya, makanya
selisih BOP atau BOP varians ditempatkan di sisi yang sama dengan saldo BOP yang paling rendah, sehingga sisi debit dan kredit dari jurnalnya seimbang, kayak gitu. Nah, di sini kan diketahui bahwa BOP update hanya 72.000, kalau BOP aktual itu 72.500. Nah, yang kecil berarti BOP update 72.000. Nah, makanya selisih BOP juga berada di sisi yang sama seperti BOP update, yaitu di sisi debit. Jadi selisih BOP timbullah $500. Sebaliknya, misalnya di soal itu kebalikan, BOP update-nya malah 72.500, sedangkan BOP aktualnya 72.000. Nah, selisih BOP-nya berarti ada di sisi kredit sebesar 500. Nah, setelah menutup BOP applied dan BOP aktual, jurnal selanjutnya yaitu menutup selisih BOP. Selisih BOP itu ditutup langsung ke harga pokok penjualan. Makanya di sisi debit timbullah harga pokok penjualan sebesar 500 dan di sisi kredit timbullah BOP variance atau selisih BOP sebesar 500. Berikut ya cost flow-nya. Di sini cost flow-nya. Jadi selisih BOP ini ada 500 di sisi kredit, lalu di akun harga pokok penjualan itu ada 500 di sisi debit. Untuk transaksi I, di mana terjadi transaksi persediaan barang dalam proses yang telah diselesaikan untuk digunakan dalam persediaan barang jadi sebesar 130.000. Nah, nanti jurnalnya, di mana dalam debit itu ada jurnal persediaan barang jadi sebesar 130.000. Lalu di sisi kredit ada persediaan barang dalam proses itu sebesar 130.000. Ini ya. Untuk cost flow-nya sendiri, karena di transaksi I itu terdapat nama akun baru, yaitu persediaan barang jadi, maka timbullah akun baru yaitu persediaan barang jadi. Nah, di mana saldo awalnya 180.000 itu terdapat dalam soal yang di awal. Nah, untuk cost flow-nya sendiri itu di mana di akun persediaan barang dalam proses sebesar 130.000 di sisi kreditnya, lalu di sisi debit dalam akun persediaan barang jadi juga sebesar 130.000. J. Transaksi persediaan barang jadi yang dijual sebesar 196.000. Jadi jurnalnya harga pokok penjualan pada sisi debit sebesar 196.000, lalu pada sisi kredit yaitu persediaan barang jadi sebesar 196.000. Cost flow-nya kita lihat di sini. Jadi pada transaksi J ada harga pokok penjualan itu di sisi debit sebesar 196.000, lalu pada sisi kredit di akun persediaan barang jadi itu sisi kreditnya sebesar 196.000. Jadi begini ya bentuk dari arus biaya atau cost flow dari transaksi A sampai transaksi J. Di mana cost flow ini akan membantu kita dalam membuat laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi. Nah, cost flow ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang kedua.
Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan laporan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan laporan laba rugi. Nah, di mana untuk membahas tujuan pembelajaran yang ketiga ini, kita masih tetap menggunakan contoh soal yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga terkait menyusun laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi dengan BOP applied. Dalam membuat laporan, tentunya kita harus membuat judulnya dulu, di mana diawali dengan nama perusahaannya, yaitu PT Sumbar, lalu nama laporannya, laporan harga pokok produksi, serta periodenya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000X. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa sih isi dari laporannya. Nah, isi dari laporannya di mana diawali dengan persediaan bahan baku langsung awal. Nah, itu didapati dari soal yang pertama di mana diketahui bahwa bahan baku langsung awal itu sebesar $16.000. Lalu, pembelian bahan baku langsung bersih itu dalam transaksi A sebesar $55.000. Nah, itu dijumlahkan. Hasil penjumlahannya namanya bahan baku langsung tersedia untuk dipakai, yaitu sebesar $71.000. Selanjutnya, dikurangi dengan persediaan bahan baku langsung akhir, yaitu sebesar $32.000. Didapatkan angkanya dari cost flow di akun persediaan bahan baku langsung yang angka sisa 32.000. Nah, sisa ini di dalam cost flow-nya itu diberikan persegi yang berwarna kuning. Dapat dilihat di cost flow-nya ya. Lalu, bahan baku langsung tersedia untuk dipakai kan 71.000 dikurangi dengan persediaan bahan baku langsung akhir. Nah, didapati bahan baku langsung yang dipakai itu sebesar 39.000. Nah, itu dapat di cross check ya ke cost flow-nya bahwa bahan baku langsung yang dipakai untuk persediaan barang dalam proses itu sebesar 39.000. Yang di mana 39.000 ini juga terdapat di dalam transaksi B. Lalu selanjutnya didapatkan biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 10.000. Nah, ini didapatkan dari transaksi C, di mana diketahui di sana bahwa biaya upah itu terdiri dari 43.000, tetapi yang biaya tenaga kerja langsungnya hanya 10.000. Ditambahkan ya. BBL yang dipakai 39.000 ditambahkan biaya tenaga kerja langsung yaitu 10.000, lalu ditambahkan dengan BOP yang dibebankan. Nah, BOP yang dibebankan itu didapatkan dari transaksi G angkanya. Sehingga didapatkan total biaya produksi sebesar 121.000. Nah, 121.000 ini itu ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal 40.000. Nah, 40.000 ini didapatkan angkanya dari soal yang di awal ya. Lalu,
total biaya produksi ditambah persediaan barang dalam proses awal, itu menghasilkan biaya produksi yang diperhitungkan sebesar $161.000. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 31.000. Nah, 31.000 ini juga didapatkan angkanya dari cost flow. Cost flow yang sisa persediaan barang dalam proses yaitu 31.000 yang di kotak kuning. Itu sebesar 31.000. Nah, selanjutnya didapatkan hasil harga pokok produksi dengan cara biaya produksi diperhitungkan dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir yaitu 130.000. Selanjutnya, membuat laporan laba rugi. Nah, diawali juga dengan judul laporannya, dengan nama perusahaan PT Sumbar, lalu nama laporannya, laporan laba rugi, lalu periodenya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2000X. Nah, isinya terdapat penjualan bersih seharga 299.500, itu angkanya terdapat di dalam soal yang awal, lalu penjualan bersih tersebut dikurangi dengan harga pokok penjualan, di mana didapatkan dari hasilnya persediaan barang jadi awal sebesar minus 180.000, itu angkanya didapatkan dari soal yang di awal juga. Lalu harga pokok produksi itu angkanya didapatkan dari laporan harga pokok produksi sebesar 130.000, itu juga minus, ketemu minus, nanti hasilnya menjadi penambahan ya, jadi minus 310.000 yang disebut dengan barang tersedia dijual. Lalu ditambah dengan persediaan barang jadi akhir sebesar 114.000, angkanya didapatkan dari cost flow di akun persediaan barang jadi yang merupakan sisanya ya. Nah, selanjutnya didapatkan hasil minus 310.000 ditambah 114.000 sama dengan harga pokok penjualan jadinya minus 196.000. Nah, harga pokok penjualan itu karena diminta laporan laba rugi dengan BOP applied, jadinya ditambahkan dengan BOP yang ditetapkan terlalu rendah. Jadi karena BOP-nya, selisih BOP berada di sisi debit, makanya terjadi kerugian. Makanya angkanya minus 500. Jadi harga pokok penjualan minus 196.000 ditambah dengan minus 500 hasilnya minus 196.500. Jadi di sini penjualan bersih 299.500 dikurangi dengan harga pokok penjualan 196.500. Didapatkan hasil laba kotornya 103.000. Nah, selanjutnya laba kotor itu dikurangi dengan beban operasi. Nah, beban operasi itu didapatkan beban pemasaran 38.000, didapatkan nilainya dari soal juga. Beban administrasi juga didapatkan angka 35.000 tersebut itu juga dari soal awal. Nah, jadi total beban operasinya itu 73.000. Nah, lalu laba kotor dikurangi dengan beban operasi itu didapatkan hasil laba bersih operasi 30.000. Selanjutnya, penyusunan laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi dengan BOP aktual. Nah, di mana laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi yang digunakan dengan BOP aktual maupun BOP applied itu hasil akhirnya tetap sama ya. Laba operasinya itu didapatkan 30.000. Nah, bedanya di sini dengan BOP aktual itu di kotak yang garis merah. Nah, ini perbedaannya. Jadi di sini dijabarkan BOP-nya apa aja.
Jadi di sini ada BOP yang terdiri dari persediaan bahan baku tidak langsung, lalu ada tenaga kerja tidak langsung, lalu ada penyusutan, beban asuransi, beban pajak, beban upah. Nah, ini yang dijabarkan. Sedangkan dalam pembuatan laporan harga pokok produksi dan laporan laba rugi dengan BOP applied itu tidak dijabarkan, jadi dia langsung membuat BOP dibebankan sebesar 72.000 kayak gitu. Selanjutnya tahapnya sama ya. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Selamat beristirahat.